Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok F akan diskusi mata kuliah pendidikan kewirausahaan. Diskusi di sini kami akan menjelaskan 88 poin. Yang pertama, kemampuan merumuskan tujuan hidup atau usaha. Yuk, yang poin pertama siapa tadi, Rek? Nabila. Bil. Ya. Kemampuan merumuskan tujuan hidup atau usaha perlu perenungan koreksi secara berulang-ulang dengan dibaca dan diamati sampai memahami apa yang menjadi kemauannya. Tujuan dari seorang pendidik itu harus jelas dan berorientasi kepada masa depan, terkait dalam usaha membangun apa yang ingin dicapainya sebagai seorang pendidik. Biasanya seorang pendidik dengan adanya tujuan hidup, maka seorang pendidik itu lebih bisa mengatur kehidupannya menjadi lebih baik. Contohnya dalam menetapkan tujuan pembelajaran dalam hal berkomunikasi terkait belajar mengajar kepada siswa, sehingga siswa dapat melakukan kegiatan belajarnya secara mandiri. Misalnya siswa itu dapat menyebutkan ciri-ciri benda padat dan benda cair. Kemudian dengan menetapkan tujuan pembelajaran seperti mempermudah para pendidik untuk melakukan penilaian terhadap siswa sebagai ukuran sejauh mana siswa tersebut menguasai materi. Poin yang kedua, kemampuan memotivasi diri. Memotivasi diri sendiri itu yaitu memilih arti movere yang berarti gerak atau dorongan untuk bergerak. Dengan memberikan motivasi bisa diartikan dengan memberikan daya, dorong sehingga sesuatu yang dimotivasi tersebut dapat bergerak. Motivasi merupakan dorongan, keinginan, atau hasrat yang dan tenaga penggerak lainnya yang berasal dari dalam diri atau luar untuk melakukan sesuatu. Kita sebagai calon pengajar memotivasi pada diri sendiri, contohnya seumpama itu kayak guru yang lain bisa dalam hal ini. Terus mengapa kita tidak bisa? Lah kita itu kayak memotivasi pada diri kita, aku harus bisa, aku juga harus bisa seperti guru itu. Jadi kita kayak itulah saling dapat support dorongan juga gitu. Kalau juga nggak bisa itu juga minta bantuan pada guru yang bisa itu. Yang ketiga, kemampuan berinisiatif. Kemampuan berinisiatif sendiri artinya mengerjakan sesuatu yang baik tanpa menunggu perintah dari orang lain. Yang harus dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi terbiasa menjadi berinisiatif. Berinisiatif seorang calon pengajar yang dapat dilakukan dalam pembelajaran adalah dengan cara mengajar dengan cara yang lebih efektif dan menyenangkan, kalau menurut saya. Kenapa itu bisa disebut sebagai inisiatif? Karena biasanya pada umumnya itu guru cuman mengajarkan saja tanpa kayak peduli itu muridnya itu bosen dengan materinya atau bosen dengan cara ngajarnya dia nggak ngerti gitu. Jadi guru harus berinisiatif untuk membuat pembelajaran yang disampaikan, yang diberi itu lebih menyenangkan dan jadi apa yang diserap oleh murid itu lebih mudah gitu. Contohnya pembelajaran dengan mengkombinasikan materi
dengan lagu atau musik dengan video animasi yang menyenangkan. Karena kita kan calon pendidik anak usia dini, jadi pakai lagu gitu contohnya. Ya. Yang poin keempat, kemampuan berinovasi yang melahirkan kreativitas. Yang poin keempat tentang kemampuan berinovasi yang melahirkan kreativitas. Jika dikaitkan dengan guru, yaitu guru yang berinovasi adalah guru yang berani mengambil resiko. Yang artinya dalam mengusung inovasi belajar tidak selamanya akan berhasil disebabkan adanya hambatan yang ada. Hal inilah diperlukan kecermatan guru dalam memberikan perlakuan terhadap siswanya, yang mana tidak asal berinovasi saja, melainkan siap terhadap kegagalan dengan cara tidak membebani siswa. Kebebasan yang diberikan kepada siswa ini merupakan suatu sikap yang berani dikarenakan guru telah menempatkan siswa sebagai orang yang diberi kepercayaan untuk berkreativitas. Siswa harus diberikan ruang untuk bisa berekspresi atas dasar bahwa siswa memiliki sifat bermain. Dengan adanya kebebasan siswa dalam berkreativitas dengan tanpa beban, sehingga diharapkan mereka menemukan saluran aspirasi dan bakat serta talenta yang mereka miliki. Yang poin kelima, kemampuan membentuk modal material, sosial, dan intelektual. Ini nanti dibahas di akhir-akhir ya, soalnya itu tadi Nufus ganti ke poin 7. Jadi lanjut ke poin 6 dulu, nanti yang poin 5 dibahas bareng-bareng, kita omongin bareng-bareng. Jadi yang keenam, kemampuan mengatur waktu dan membiasakan diri. Yang keenam, itu kemampuan mengatur waktu dan membiasakan diri. Selalu tepat waktu dalam segala tindakan melalui kebiasaan dan tidak menunda pekerjaan. Salah satu contoh dari kemampuan mengatur dan membiasakan diri yang harus dimiliki setiap pendidik yaitu kedisiplinan. Salah satu sikap disiplin tersebut diantaranya ialah mengatur waktu dan membiasakan diri agar selalu tepat waktu dalam melakukan segala tindakan. Bahkan dengan pengaturan waktu yang disiplin akan membuat setiap kegiatan yang dilakukan bisa diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan target-target yang telah dibuat. Terus, kedisiplinan guru itu adalah sikap penuh kerelaan dalam mematuhi semua aturan dan norma yang ada dalam menjalankan tugasnya sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap pendidikan anak didiknya. Karena bagaimanapun seorang guru atau tenaga kependidikan merupakan cerminan bagi anak didiknya dalam sikap atau teladan, dan sikap disiplin guru akan memberikan warna terhadap hasil pendidikan yang jauh lebih baik. Pada dasarnya, disiplin itu muncul dari kebiasaan hidup dan kehidupan belajar mengajar yang teratur, serta mencintai dan menghargai pekerjaannya. Disiplin ini merupakan proses pendidikan dan pelatihan yang memadai. Untuk itu, sebagai pendidik atau guru memerlukan pemahaman tentang landasan ilmu kependidikan atau keguruan, sebab saat itu banyak terjadi erosi sopan santun dan erosi disiplin. Itu contoh dari kemampuan mengatur waktu dan membiasakan diri. Terus bisa dilanjut. Untuk poin yang ketujuh, kemampuan mental yang dilandasi agama.
Kemampuan mental yang dilandasi agama di sini bermaksud kekuatan mental yang dilandasi dengan agama akan memberikan kita pikiran yang lebih jernih dan lebih bijak dalam menghadapi segala masalah yang menguji dan menerpa dalam menjalani kegiatan selama pembelajaran. Melalui mental yang dilandasi dengan agama, kita akan lebih bijak dan sabar dalam menghandle masalah dalam pembelajaran. Kemudian kemampuan mental yang dilandasi dengan agama mampu mendidik kita menjadi seorang pendidik yang memiliki kepribadian yang bagus. Untuk contohnya sendiri, misal kita dalam pembelajaran tidak semulus yang dibayangkan. Dalam pembelajaran kemungkinan dapat terjadi seperti seperti itu seperti kegeriduan dalam kelas atau seperti itulah seperti dengan adanya kekuatan mental yang dilandasi dengan agama dalam diri pendidik membuat kita itu sabar, terus kemudian bisa meredam emosi dalam mendidik serta didik seperti itu. Untuk poin yang ke-8 yaitu kemampuan membiasakan diri dalam mengambil hikmah dari pengalaman yang baik maupun menyakitkan. Semua orang pasti pernah pernah punya pengalaman ya baik maupun menyakitkan. Menurutku sih kita sebagai guru pasti punya pengalaman baiknya maupun menyakitkannya. Contoh baiknya ya kita sebagai calon pengajar senang mempunyai pengalaman bisa mengajarkan anak-anak didik kita tentang hal ini, hal itu. Mungkin hikmahnya yang kita petik kalau semuanya gak enak diambil atau menyakitkan, ya diambil yang hal-hal yang positif aja. Untuk yang poin ke-5 tadi, mungkin ada yang mau menambahkan sedikit, nanti dibantu yang lain. Kalau menurutku membentuk modal material itu lebih tertuju pada materi. Kita sebagai pengajar semua pengajar ya pasti punya bekal materi lah untuk mengajarkan kepada anak didik hal-hal yang mau diajarkan itu. Kalau kemampuan sosial itu menurutku itu kan kita calon pengajar, guru PAUD. Itu sosialnya itu seperti kayak kita mengenalkan kepada anak-anak bergotong royong dengan masyarakat, saling membantu, saling mengasihi kepada orang-orang yang kurang mampu. Begitu. Kalau intelektual apa artinya, Rek? Aku boleh nambahin kan? Boleh. Itu menurutku kan diskusi sih. Iya. Kalau menurut aku kemampuan membentuk modal sosial itu kayak kemampuan kita bersosial. Jadi kan kalau kita sebagai calon pendidik itu kan nggak boleh kayak berindividu aja dong, karena kan kita kan setiap pendidik itu kan kayak punya kemampuan yang berbeda-beda. Jadi kita harus terus upgrade, harus terus meningkatkan kemampuan. Jadi
Jadi setiap guru itu harus mempunyai kemampuan sosial yang bagus gitu, yang baik. Nah, terus juga kan guru kan ada apanya ya namanya ya? Persatuan guru itu loh, apa ya namanya? PGRI. Kan Ya PGRI. ya, kayak gitu kan. Makanya ada kayak gitu. Karena kita guru itu emang harus bersosial kan. Dengan sosial itu kita kan juga membentuk kemampuan intelektual. Jadi bertambahnya kemampuan kita, kemampuan lebih berpikir yang lebih maju gitu. Karena kita nggak hanya mendengarkan dari satu orang pendapat 1-2 orang, kita mendengarkan banyak pendapat gitu. Kalau menurut aku sih. Oke. Boleh juga. Mungkin yang lain apa kurang jelas tentang dari poin 8 tersebut bisa ditanyakan lagi atau gimana? Bisa aku simpulin atau ditutup, Rek? Udah 30 menit kah? Belum. 30 menit minimal ya? Bolehkah saya menambahkan itu poin ke berapa? Kelima. Ya, kelima, yang modal intelektual. Ya, Boleh. boleh. Maksud dari modal intelektual itu dapat diwujudkan dalam bentuk ide-ide sebagai modal utama yang disertai pengetahuan, kemampuan, keterampilan, komitmen, dan tanggung jawab sebagai modal tambahan seorang pendidik. Sudah. Kemampuan berinovasi yang melahirkan kreativitas itu bagi guru, menurut kalian tuh gimana, Rek? Kreativitasnya yang dimiliki bagi guru tuh seperti apa? Aku nanya. Kreativitas bagi guru. Mungkin ada yang bisa jelaskan sedikit? Gimana ya?
Untuk diskusinya, ada yang mau menambahkan? Apa sudah sampai di sini? Kalau tidak ada, aku kasih kesimpulan ya. Berarti di dalam 8 poin kewirausahaan juga bisa terdapat pada guru. Intinya bukan seorang wirausahaan aja yang mempunyai poin-poin tersebut, tapi guru juga bisa memiliki poin-poin tersebut yang bisa diterapkan pada pendidikan di sekolahnya. Mungkin itu saja diskusi pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang dikenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.